Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sony Halimah Abdullasya, NIM PO 530 320 219 917 dari tingkat 3A. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM PO 530 320 219 918 dari tingkat 3A dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Sriyanti, NIM PO 530 320 219 919 dari kelompok 5 dan dari tingkat 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza Junaidin, NIM PO 530 320 219 916 dari tingkat 3A dari kelompok 5. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang praktikum surveillance responden kesehatan ibu dan anak di Indonesia Timur. Menurut WHO tahun 2004, fungsi pokok surveillance respon meliputi 8 kegiatan utama, yaitu deteksi kasus, registrasi, konfirmasi, pelaporan, analisis, umpan balik, respon segera, dan respon terencana. Pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak atau PWSKIA merupakan alat manajemen untuk melakukan pemantauan program kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah kerja secara terus-menerus. Yang berikutnya tujuan. 1. Tujuan umum. Mahasiswa mampu melakukan pemantauan cakupan mutu dan pelayanan kesehatan ibu dan anak terus-menerus di Indonesia Timur. 2. Tujuan khusus. A. Mahasiswa mampu melakukan pengumpulan data pemeriksaan kehamilan trimester pertama atau K1, jumlah dan batas pelayanan K1 dan kohort ibu dan anak. B. Mahasiswa mampu melakukan pengolahan data pemeriksaan kehamilan trimester pertama atau K1. C. Mahasiswa mampu melakukan analisa data pemeriksaan kehamilan trimester pertama atau K1. Yang berikutnya alat dan bahan. 1. Data jumlah ibu hamil. 2. Data pelayanan ibu hamil atau K1. 3. Format kohort. 4. Laptop. Ini bagaimana untuk pengumpulan data dari desa A sampai desa E? Bisa Ibu bantu saya? Bagaimana? Oh, ini disampaikan oleh Ibu Kades tadi ya? Iya. Oh, nanti coba Ibu susun dulu baru nanti saya mengolahnya di laptop saya ya Ibu. Nanti Ibu tinggal ubah di bagian saya sih, karena saya punya desa yang permasalahannya desa DDV ya Ibu ya. Oke, nanti baru kita usahakan di bagian analisa. Tapi setelah Ibu mengumpulkan, orang bisa mengolah semua Ibu. Oh iya Ibu, terima kasih. Iya, Ibu. Saya akan menjelaskan apa itu pengumpulan data. A. Data yang dicatat per desa dikumpulkan di tingkat puskesmas. Data yang dimaksud adalah seluruh ibu hamil dan jumlah K1. B. Setelah data dikumpulkan, dicatat dalam register kohort ibu. C. Data yang dicatat per desa. Data yang diperlukan adalah data sasaran dan data pelayanan. Data sasaran berupa data seluruh ibu hamil, sedangkan data pelayanan adalah data yang K1. Data pelayanan berasal dari register kohort ibu. Di sini saya akan menjelaskan buku register kohort ibu di samping. Register kohort ibu adalah sumber data pelayanan ibu hamil. Tujuannya untuk mengidentifikasi kesehatan ibu dan anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan maksud dari pengolahan data. Langkah-langkah pengolahan data yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembersihan data, di mana kita melihat kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir yang tersedia. Yang kedua adalah validasi, yaitu melihat kebenaran dan ketepatan data. Yang ketiga adalah pengelompokan, yaitu kita bisa mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan data yang harus dilaporkan. Hasil pengolahan data dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabulasi, grafik, dan peta.
Yang pertama adalah pembuatan grafik PWS kesehatan ibu dan anak. Langkah yang pertama adalah grafik cakupan kunjungan antenatal ke-1 atau K1. Yang kedua adalah penyiapan data. Yang pertama adalah untuk grafik antar wilayah. Data yang diperlukan adalah data cakupan per desa dalam kurun waktu yang sama. Di sini kami membuat grafik cakupan K1 bulan Juni tahun 2020 di wilayah kerja Puskesmas X, maka diperlukan data cakupan K1 di desa X dan kelurahan X pada bulan Juni tahun 2020. Yang kedua adalah grafik antar waktu data. Yang disiapkan adalah data cakupan K1 per bulan mulai dari Januari sampai Desember tahun 2020. Disajikan dalam bentuk grafik dari indikator yang dipakai, yang juga menggambarkan pencapaian tiap desa dalam tiap bulan. Dengan demikian, tiap bulan dibuat grafik cakupan antenatal K1 atau K1. Grafik ini dipakai untuk alat pemantau program kesehatan ibu dan anak. Kemudian langkah-langkah pokok dalam PWS kesehatan ibu dan anak. Yang pertama adalah penyiapan data yang diperlukan untuk membuat grafik adalah diperoleh dari catatan kartu ibu, buku KIA, register kohort. Untuk grafik antar wilayah data yang diperlukan adalah data cakupan per desa dalam waktu yang sama. Pada praktek kali ini, kami membuat grafik cakupan K1 di bulan Juni 2020 di wilayah kerja Puskesmas X dengan desa A, B, C, D, dan E, maka diperlukan data cakupan K1 di desa A, B, C, D, dan E pada bulan Juni tahun 2020. Yang kedua adalah untuk grafik antar waktu data yang disampaikan adalah data cakupan K1 dari bulan Januari sampai Desember tahun 2020. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menggambar PWS kesehatan ibu dan anak menggunakan indikator K1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan target rata-rata per bulan untuk menggambarkan skala pada garis vertikal yaitu sumbu Y. Target cakupan ibu hamil baru atau cakupan K1 dalam 1 tahun ditentukan 90%, maka rata-rata setiap bulan adalah 90% per 12 bulan dikali dengan 100. Maka demikian, sasaran pencapaian kumulatif sampai dengan bulan Juni adalah 6 kali 7,5% sama dengan 45%, yaitu pada gambar garis B. Yang kedua adalah hasil perhitungan pencapaian kumulatif cakupan K1 per desa sampai dengan bulan Juni dimasukkan ke dalam jalur persen kumulatif secara berurutan sesuai peringkat. Yang ketiga adalah pencapaian tertinggi sebelah kiri dan terendah di sebelah kanan. Sedangkan untuk puskesmas dimasukkan dalam kolom terakhir. Yang berikutnya adalah nama desa bersangkutan dituliskan pada lajur desa atau sumbu X sesuai dengan cakupan kumulatif masing-masing kelurahan yang dituliskan pada butir 2. Yang berikutnya adalah hasil perhitungan pencapaian pada bulan ini atau bulan Juni dan bulan lalu atau bulan Mei untuk tiap desa dimasukkan dalam jalur masing-masing. Yang berikutnya adalah gambar anak panah dipergunakan untuk mengisi lajur tren. Bila cakupan bulan ini lebih besar dari bulan lalu, maka digambar anak panah yang menunjuk ke atas. Sebaliknya, untuk cakupan bulan ini yang lebih rendah dari cakupan bulan lalu, digambarkan anak panah yang menunjuk ke bawah. Sedangkan dalam cakupan yang tetap atau sama, digambarkan dengan tanda min. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari grafik PWS KIA di samping. Target untuk 6 bulan pertama pada setiap desa adalah 45%. Target K1 ini jika dilihat untuk desa A, dari target 45%, angka kumulasi yang diperoleh jadi ada 65 orang ibu yang melakukan pemeriksaan K1-nya. Untuk presentasi bulan ini ada 15%, sementara presentasi cakupan bulan lalu yaitu 10%. Dengan demikian di sini kita lihat ada tren kenaikan, artinya dia membaik. Terjadi cakupan, jadi semakin banyak ibu hamil yang melakukan pemeriksaan K1. Sedangkan untuk desa B,
jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan K1-nya ada 53 orang. Di sini kita lihat cakupan bulan Juni per bulan Mei yaitu 7,5%. Cakupan bulan lalu atau pada bulan Mei yaitu 7,5%. Di sini kita lihat tren tidak ada kenaikan ataupun stagnasi. Sementara pada desa C, jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan K1 yaitu sebanyak 53 orang. Di sini cakupan bulan ini yaitu 5%. Cakupan bulan lalu yaitu 6%. Jadi terjadi penurunan. Masih ada 2 desa di mana desanya yaitu desa D yang walaupun trennya naik tetapi belum mencapai target yakni 45%. Cakupannya juga menurun dari bulan lalu. Demikian juga dengan desa E yang sudah tidak mencapai target yakni 45%. Dan cakupannya juga menurun dari bulan lalu. Jadi secara keseluruhan untuk capaian puskesmas di sini kita bisa lihat di mana desa A, B, dan C sudah mencapai target 45%, bahkan lebih dari target yang telah ditentukan. Yang menjadi masalah di sini adalah desa D dan desa E karena belum mencapai target sehingga nanti kebijakan yang akan dilakukan selanjutnya adalah penyuluhan kepada 2 desa tersebut bahwa pemeriksaan K1 sejak dini sangatlah penting. Yang berikutnya analisis. Analisis adalah suatu pemeriksaan dan evaluasi dari suatu informasi yang sesuai dan relevan dalam menyeleksi suatu tindakan yang terbaik dari berbagai macam alternatif variasi. Analisis yang dapat dilakukan mulai dari yang sederhana hingga analisis lanjut sesuai dengan tingkatan penggunaannya. A. Analisis sederhana. Analisis ini membandingkan cakupan hasil kegiatan antar wilayah terhadap target dan kecenderungan dari waktu ke waktu. Analisis sederhana ini bermanfaat untuk mengetahui desa mana yang paling memerlukan perhatian dan tindak lanjut yang harus dilakukan. Analisis sederhana. Analisis dari grafik cakupan ibu hamil baru atau akses pada pemantauan bulan Juni 2020 dapat digambarkan dalam matriks seperti di samping ini. Dari matriks di samping dapat disimpulkan adanya 4 macam status cakupan desa, yaitu A. Status baik adalah desa dengan cakupan di atas target yang ditetapkan untuk bulan Juni 2020 dan mempunyai kecenderungan cakupan bulanan yang meningkat atau tetap jika dibandingkan dengan cakupan bulan lalu. Desa-desa ini adalah desa A dan desa B. Jika keadaan tersebut berlanjut, maka desa-desa tersebut akan mencapai atau melebihi target tahunan yang ditentukan. B. Status kurang adalah desa dengan cakupan di atas target bulan Juni 2020, namun mempunyai kecenderungan cakupan bulan yang menurun jika dibandingkan dengan cakupan bulan lalu. Desa dalam kategori ini adalah desa C, yang perlu mendapatkan perhatian karena cakupan bulan lalu ini hanya 5%, lebih kecil, dan cakupan bulan minimal 7,5%. Jika cakupan terus menurun, maka desa tersebut tindakan akan mencapai target tahunan yang ditentukan. C. Status cukup adalah desa dengan cakupan di bawah target bulan Juni 2020, namun mempunyai kecenderungan cakupan bulanan yang meningkat jika dibandingkan dengan cakupan bulan lalu. Desa dalam kategori ini adalah desa D, yang perlu didorong agar cakupan bulanan selanjutnya tidak lebih daripada cakupan bulanan minimal 7,5%. Jika keadaan tersebut dapat terlaksana, maka desa ini kemungkinan besar akan mencapai target tahunan yang ditentukan. D. Status jelek adalah desa dengan cakupan di bawah target bulan Juni 2020 dan mempunyai kecenderungan cakupan bulanan yang menurun dibandingkan dengan desa bulan lalu. Desa dalam kategori ini adalah desa E, yang perlu diprioritaskan untuk pembinaan
agar cakupan bulanan selanjutnya dapat ditingkatkan di atas cakupan bulanan minimal agar dapat mengejar kekurangan target sampai bulan Juni, sehingga dapat pula mencapai target tahunan yang ditentukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi data, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menggabungkan hasil dari analisis yang dibuat dengan bentuk kriteria, pertanyaan, ataupun standar khusus mengenai kesehatan ibu dan anak di Indonesia Timur. Baik, di sini saya juga mengambil kesimpulan tentang yang pertama, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan prestasi data. Yang satu, kesimpulan, fungsi pokok surveillance respon meliputi 8 kegiatan utama, yaitu deteksi kasus, registrasi, konfirmasi, pelaporan, analisis, umpan balik, respon segera, dan respon terencana. Registrasi yang baik akan merekam semua data kasus, termasuk kasus yang ternyata tidak terkonfirmasi, baik secara epidemiologi maupun secara laboratoris. Yang pertama, pengumpulan data merupakan kegiatan pokok dari PWS Kesehatan Ibu dan Anak, data yang dicatat per desa dan kemudian dikumpulkan di tingkat puskesmas. Akan dilaporkan sesuai jenjang administrasi. Data yang diperlukan dalam PWS Kesehatan Ibu dan Anak adalah data sasaran. Kedua, pengolahan data. Setiap bulan di desa mengolah data yang tercantum dalam buku kohort dan dijadikan sebagai bahan laporan bulanan kesehatan ibu dan anak. Ketiga, analisa data. Analisa data adalah suatu pemeriksaan dan evaluasi dari suatu informasi yang sesuai dan relevan dalam menyeleksi suatu tindakan yang terbaik dari berbagai macam alternatif variasi. Keempat, interpretasi data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menggabungkan hasil dari analisis yang dibuat dengan bentuk kriteria, pertanyaan, ataupun standar khusus mengenai kesehatan ibu dan anak di Indonesia Timur. Yang kedua, saran. Pertama, bagi kampus, apabila sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara offline, diharapkan pihak kampus memperbolehkan mahasiswa melaksanakan kegiatan praktikum surveillance responden kesehatan ibu dan anak di Indonesia Timur secara langsung di masyarakat. Kedua, bagi mahasiswa mampu melaksanakan kegiatan praktikum surveillance responden kesehatan ibu dan anak di Indonesia Timur, dan mahasiswa mampu melaksanakan prinsip-prinsip surveillance responden dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia Timur.